Selamat malam JM Team dan selamat datang tentunya di DPI edisi hari Senin yang sangat spesial karena results di akhir pekan luar biasa dari La Liga, Premier League, dari Serie A juga sangat menarik dan kita akan bahas tentunya apa yang terjadi di North London Derby dan bagaimana tadi Liverpool juga dengan ugly win-nya akhirnya bisa menghempaskan Nottingham Forest walaupun dengan cara yang tak biasa dan ini adalah Ramadan kelima tentunya harapannya semua masih aman terjaga dan lancar semua puasanya dan hari ini buka puasa untuk para pandit kita istimewa apalagi buat Aldi Bawazir pakai 4 ayam nih Di, kayaknya. Jangan bikin gue jadi arogan, gue mau humble sampai akhir musim. Humble sampai akhir musim ya. Dan kalau Bung Miner makan ayam sayur juga? Gue tadi bukanya pakai takjil gue. Wah, lebih ya, yang manis-manis dulu karena manis banget tuh Arsenal. 1-4. Masih kerasa manisnya sampai sekarang. Dan tentunya Sabto Hario yang nggak makan ayam tapi yang pasti enak banget karena Barca kembali ke habitat sebagai pemuncak lagi dari La Liga. Yes. Halo Dek. Kalau gitu langsung aja bahas tentang Barcelona yang mungkin tanpa Havinha tapi masih bisa mengamankan kemenangan yang sangat signifikan juga karena tentunya mengingat Real Madrid justru takluk sehari sebelumnya dan Levante dihempaskan dengan cara yang sangat meyakinkan. Iya, kayaknya sampai akhir musim ya bakal kayak gini terus nih. Entah Barcelona, entah Real Madrid, dua-duanya sama-sama punya potensi untuk menjadi juara. Sama-sama nggak convincing di setiap pertandingannya, tapi ya apa yang harusnya mereka lakukan untuk bounce back ya mereka buktiin dengan komposisi yang agak sedikit berubah juga dan yang positif mungkin Pedri bisa balik lagi, something yang membedakan mereka terutama dari sisi how mereka bisa mengendalikan lini tengah, gimana dia begitu compose untuk mengatur irama permainan. Tapi kemarin gue nyatat Bernal sih main keren banget. Berdua sama Frenkie de Jong, ternyata dia bisa untuk mengcover area yang selama ini mungkin musim lalu dipegang oleh Casado, lalu sebelumnya ada Gavi di situ, tapi Bernal ternyata bisa untuk ambil di posisi itu, bahkan berapa kali dia bisa masuk ke depan untuk bisa mencetak gol. Itu menjadi salah satu poin penting ya, walaupun beberapa nilai negatif juga ya harus kita alamatkan jelas. Lewandowski kayaknya udah mulai habis nih kalau dari sisi begitu banyak peluang yang dia dapat tapi nggak ada yang dia bisa convert menjadi gol. Lalu Dani Olmo in tight spaces masih kelihatan banget struggle, nggak bisa nge-crack lini pertahanan lawan. Dari sekian banyak nilai positif tapi ya jelas negatif, positifnya jelas mereka dapat 3 poin. Dan Frenkie de Jong sendiri, lo lihatnya gimana nih? Dengan dia tampil sebagai center mid, sepertinya bisa lebih mengoptimalkan kemampuan dirinya. Ini mungkin versi Ajax Amsterdam dari Frenkie de Jong. Iya, yang lebih apa ya? Kayak dibilang Flying Dutchman ya, kalau dari gaya bermainnya lebih enak untuk bisa masuk ke sepertiga terakhir. Kalau kita lihat berapa pertandingan dia mencoba untuk lebih deep di posisi 6, kadang-kadang di 8, tapi lebih banyak untuk coverage area di tengah. Justru di situ nggak keluar kemampuan terbaiknya untuk bisa mendekati ke sepertiga terakhir lawan. Kemarin ada Bernal, dia bisa lebih merdeka ya, dalam tanda kutip bisa masuk ke sepertiga terakhir dan di situ ya keluar kemampuannya. Selain bisa mencetak gol juga, dia bisa mengambil umpan yang bagus banget dari Cancelo. Oh ya lupa gue, Cancelo juga salah satu pemain yang kemarin main di atas rata-rata. Walaupun bukan di posisi aslinya dia tampil di kanan, tapi di kiri dia juga bisa tampil dengan sama bagusnya. Dia kan emang bisa main di kanan, di kiri dengan sama bagus. Kemarin dia nunjukin performance yang sangat bagus. Tapi regarding Frenkie de Jong, kalau dia punya pemain di belakang yang bisa ngatur ritme dan juga bisa menggalang pertahanan dengan baik ketika ada transisi, di situ dia bisa lebih step up. Dan kemarin dia untung dapat pasangan yang bisa membuat dia lebih terbuka ke depan. Aldi, Bernal memberikan komplimen bagi lapangan tengah dari Barcelona. Sepertinya ini masa depan yang cukup cerah, apalagi Frenkie de Jong dan juga mungkin para pemain lainnya sangat nyaman dengan adanya dirinya di lapangan tengah dari Barcelona. Iya, gimana nggak nyaman? Karena Levante pun silakan buka di heat map-nya emang nggak nyerang lewat tengah. Lini tengahnya Levante benar-benar dibikin kopong. Kalau buka heat map-nya, nonton pertandingannya, emang mereka serang dari flank itu pun nggak maksimal. That's why pemain kayak Cancelo tadi dipuji sama Mas Haryo, karena emang serangannya Levante nggak yang terbentuk rapi gitu. Beda sama serangannya si Osasuna ke Madrid, bagus banget ya kan, sporadis sekali.
Levante emang layak kalah 3-0 dari siapa dari Barcelona gitu. Dan kalaupun gue pengen meng-highlight Frenkie de Jong yang di SofaScore dapat rating 10 karena 1 gol itu, ya mungkin karena memang nggak dapat tekanan press dari Levante di tengah, sehingga pada akhirnya dengan adanya Bernal di backupnya, dan silakan juga buka heat mapnya, Frenkie de Jong lebih masuk ke sepertiga akhir. Ya. Dia bisa bisa passing sama Rafinha di kiri. Artinya sama bagusnya gitu. Artinya buat gue, kalaupun ini menjadi sebuah diskusi apakah lebih baik Frenkie de Jong di 10 atau di defensive midfielder, nggak juga. Karena sebagai defensive midfielder pun di game menghadapi Levante kemarin, karena gue terbiasa mereview pertandingan semalam doang gitu, nggak mereview kok 10 game terakhir, 20 game terakhir. Di game semalam aja, clearance, recovery, interception, semuanya dilakukan oleh Frenkie de Jong dengan bagus. Jadi Frenkie de Jong kenapa dapat rating 10 di luar bikin 1 gol itu karena peran bertahannya dia bagus, peran menyerangnya sama baiknya. Apakah ini konsisten dilakukan oleh Frenkie de Jong selama throughout satu musim ini? Belum. Tapi paling enggak melihat, ini pinternya Hansi Flick juga, melihat lawan yang ternyata nggak begitu piawai di lini tengah, diberikan kebebasan lah seorang Frenkie de Jong untuk maju. Jadi semalam buat gue sangat layak Frenkie de Jong dapat rating 10. Ya, orang game yang menarik dari de Jong membuat dia mendapatkan ranking 10 tadi. Dari, Iya, SofaScore ya, luar biasa. Ya, Binder Singh sekarang dengan Real Madrid yang gagal memberikan tekanan karena bermain lebih dulu untuk Barcelona. Mereka di luar dugaan takluk dari Osasuna, tapi melihat bagaimana Barca masih harus melakukan tugasnya untuk mengalahkan Levante dengan cara yang mereka lakukan. Ini kembali persaingan memanas lagi nih di La Liga. Kalau menurut gue Barcelona layak menang 3-0 dan harus menang 3-0 lawan Levante. Levante kan ada di 19. zona degradasi. Ya. Dan Levante juga kalau gue ngelihat ya gak bisa memberikan banyak perlawanan bagi Barcelona. Dan memang Levante beberapa kali itu bisa menciptakan peluang karena Barcelona bermainnya terlalu santai. Ya. Pressing-pressingnya gak seperti mereka lawan tim yang di papan tengah atau mungkin di papan atas. Agree. Enak banget ini Barcelona mainnya, dan walaupun tadi Om Haryo mengatakan Lewandowski ini sudah mulai menurun, gue pikir nih karena lawannya, dia gak motivasi juga Om. Levante ngapain gue cetak gol, tapi nanti di El Clasico bahaya ini player. Iya betul. Dan Rafinha main gue lihat. Main. Ya, Rafinha main. Jadi gue melihat bahwa Barcelona sekarang dengan banyak pemain muda juga, sepertinya kalau lawan tim yang gak terlalu kuat, dia turunin tuh pemain-pemain muda ini Hansi Flick. Kasih mereka kesempatan. Itu bedanya antara Barcelona dengan Real Madrid. Dan memang dari dulu Barcelona kan seperti itu, banyak pemain dari akademi. Tapi melihat permainan dari Barcelona ini easy game bagi mereka. Seharusnya lebih mereka menang. Itu easy. Dari 3-0, mungkin 6-0, 7-0. Tapi ya bagi mereka yang penting kan mendapatkan 3 poin. Jadi intinya maksud gue gak perlu terlalu heboh lah ya kan. Frenkie de Jong dapat 10. Menurut gue harusnya Frenkie de Jong dapat 20. Lawan tim seperti ini iya. Itu kan Lewandowski gak bisa cetak gol, menurut gue itu biasalah. Mungkin lawan tim seperti itu dia mungkin ada kesulitan. Tapi yang gue agak bingung, Lamine Yamal nih sepertinya La Liga bagi dia terlalu gampang. Gue gak ngelihat Lamine Yamal seperti musim lalu yang fight, dinamis, apa. Santai banget nih dia mainnya, seperti lagi latihan dia. Memang dia kasih 1 assist ya? Satu assist ya, kalau Fermin ya kalau nggak salah. Betul. Tapi he's taking it too easy. Dia nih sepertinya udah, bagi dia mungkin La Liga ini adalah ya mungkin Liga Tarkam atau apa gitu. Iya, karena terlalu santai. Nah, gue gak ngerti apakah ini memang ini pemain sudah arogan ya atau overconfident. Tapi dia gak seperti musim lalu. Musim lalu tuh each and every match Lamine Yamal tuh pemain yang spesial. Semoga enggak ya. Iya, gak tahu. Gue juga mungkin musim ini dia menganggap ini udah terlalu gampang nih bagi gue. Nah, artinya Lamine Yamal kalau mainnya seperti ini, coba pindah juga dong ke Premier League. Kita lihat. Cocok atau enggak, gue gak tahu. Yang penting jangan ke MU lah. Ya kalau ke MU berat nanti dia kan. Anthony, duta gocek kan ke MU gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ke La Liga bagus juga. Maksud gue, Barcelona is a very good team by system. Jadi sistemnya Hansi Flick ini jalan, dan ketika lawan tim lemah seperti ini, mereka tuh enjoy the game dan mereka coba skema-skema yang berbeda. Kita bicara terus Frenkie de Jong, tapi tadi Om Haryo juga mengatakan soal Cancelo. Gila kan mainnya bagus. Ya kan, dan dia juga sudah lama kalau nggak salah gak mainnya. Dari Saudi Cancelo ini, baru pindah lagi, balik lagi. Nah ke itu, Barca. jadi maksud gue nih Barcelona sudah tim yang terbentuk dengan sistem, maka itu Hansi Flick bisa memainkan pemain-pemain muda juga, dan kita gak bisa ngebandingin Barcelona dengan Madrid, apalagi Madrid yang sekarang dilatih oleh anggota PKS. Nah ini kita bahas PKS, PKS dulu kita bahas. Pelatih kemarin sore, lu harus ini dulu. Udah jelas. Jelasin dulu. Kita bahas dari minggu lalu PKS kan. Pelatih kemarin sore. Salah satunya Arbeloa.
Dan kemarinnya lagi ada dari Como tentunya, Fabregas yang ngaco atau narik Salamakers di pinggir lapangan. Kemudian dia jawab dengan menang lawan Juve. Jadi PKS prestasinya beda-beda. Nah, kita bahas tentang PKS yang satu ini, Arbeloa, yang lagi mungkin ke mode settingan tepatnya dia gitu dan mengalami kekalahan. Tapi yang mengkhawatirkan adalah bagaimana intensitas permainan Madrid kelihatan. Dan ini justru menjadi laga yang harusnya mereka bisa menangkan, tapi terlepas Osasuna kredit bagi mereka hingga akhir fight-nya luar biasa gitu kan. Tapi apakah juga ada bawaan dari tekanan yang dirasa para pemain dari Champions League dengan masalah terhadap Vinicius Junior ini kebawa kepada tim dan akhirnya tampil tidak dalam kondisi yang paling maksimal? Menurut gua Madrid beruntung juga itu babak pertama cuma ketinggalan 1-0 mereka. Harusnya 2-3-0 itu. Gak bisa main babak pertama Real Madrid. Gak ada pemain di tengah yang bisa menutup ruang. Para pemain dari Osasuna enak banget itu merancang serangan. Dan soal penalti menurut gue itu gak ada yang kontroversial kok. Memang itu pelanggaran dari si Courtois. Walaupun kalau secara real play kita melihat sepertinya Asensio sudah menjauhkan bola ya. Tapi ternyata itu ada injakan dari Courtois yang mungkin juga tidak sengaja. Dan menurut gue ini kan, nah ini kadang-kadang kita melihat statistik, tapi ternyata statistik ini sebetulnya tidak menggambarkan secara keseluruhan dari jalannya pertandingan. Ini mungkin statistik karena memang melihat Madrid ini lebih lama yang menguasai bola. Tapi efektivitas dari Osasuna jauh lebih baik dalam merancang serangan. Dan defense Osasuna ini sebetulnya solid loh, gak banyak peluang juga nih dari Madrid. Betul kan tuh? Cuman tiga big chances. Kalau kita, kalau kita samakan dengan Osasuna sama juga. 3 big chances. Kalau gue menilai mungkin para pemain Madrid ini setelah menang di Benfica itu kan, mereka menang dengan segala bentuk kontroversi, mungkin di La Liga ini mereka mainnya agak santai. Nah mungkin mereka ingin mengikuti seperti Barcelona, tapi Arbeloa ini kan sebetulnya kalau gue ngelihat gak ada sistem dia. Pokoknya para pemain main aja, maka itu gol dan juga kebanyakan peluang dari Madrid itu hanya permainan 1-2 di tepi kotak penalti. Kecuali yang lawan Osasuna ini Valverde cakep juga. Itu memberikan crossing, tapi kan ada peluang dari Mbappe juga Vini yang kasih. Ada peluang dari set piece juga gue ngelihat gak ada yang spesial dari Madrid. Jadi kalau menurut gue Madrid ini beruntung hanya kalah 2-1. Seharusnya first half udah 2-3-0 dan Madrid ini terbantu dengan babak kedua yang para pemainnya mungkin baru bangun tuh. Jadi mereka lebih pressing kepada para pemain Osasuna tapi not many chances. Jadi ini menggambarkan sepertinya mood para pemain Madrid gak begitu baik untuk pertandingan lawan Osasuna. Mungkin juga mereka masih fokus untuk leg kedua karena belum aman juga. Walaupun sudah menang away di Benfica. Tapi di match ini bisa kita lihat kesulitan bagi Madrid untuk menahan serangan dari para pemain tim lawan karena defense Madrid ini menurut gua gak ada pemain yang kuat. Rudiger gak main nih. Ya kan Rudiger gak main kan di match. Alaba return juga gak begitu. Iya, gak begitu. Kalau menurut gua sekarang pemain yang betul-betul ditakuti di pertahanan Madrid tuh Rudiger. Kalau dia gak main, gue lihat tuh goyang banget tuh Asensio, ada siapa lagi tuh kurang kuat lah, apalagi Huijsen. Menurut gue gak yakin sih dia akan lama bertahan nih kalau nanti ada pelatih baru Madrid yang masuk nih. Gue gak yakin pemain seperti Huijsen ini akan bertahan di defense Madrid. Ini kan kita gak melihat lagi pemain seperti Sergio Ramos sebelumnya ya. Kemudian gue ngelihat ya Militao pun sekarang gue ngelihat ngedrop pasca dia cedera. Carvajal oke tuh, tetap masih di back kanan. Tapi sampai kapan mau mainin Carvajal? Jadi gue ngeliat problem Madrid, mereka take it easy, tapi defense mereka bocor banget itu. Ya, Sabto, 9 hasil positif diakhiri oleh Osasuna untuk Real Madrid. Tapi juga mungkin ketergantungan Real Madrid untuk melakukan tekanan mostly dari sisi sebelah kiri mereka. Ini juga menjadi handicap bagi Real dan itu mampu untuk bisa dimanfaatkan Osasuna. Ya, kalau gua sih ngeliat game kemarin, turning point-nya begitu Valverde ditarik sih, itu jauh menghilangkan balance dari Real Madrid. Bahkan gua lagi nonton kan bareng sama anak gua, terus anak gua bilang, kayaknya Madrid kebobolan nih kalau Valverde ditarik. Dan kejadian begitu ditarik, emang Osasuna kan emang tadi Aldi sempat bilang sporadis dari segala sisi mereka nyoba untuk nyerang, counter mereka juga cukup rapi karena defense mereka cukup solid untuk bisa membuat sebuah counter. Dan Valverde kan biasanya menjadi salah satu yang ganggu tuh ketika lo ada counter gitu. Tapi ketika nggak ada dia, lah itu Madrid kehilangan sosok yang bisa paling nggak menyaring dulu tuh sebelum bola akhirnya sampai ke lini pertahanan. Dan kalau udah one on one, ya memang sering banget Courtois menjadi hero-nya mereka ya untuk bisa menghalau. Cuman ada saatnya ketika one on one dia juga berapa kali juga kehilangan position dan akhirnya kebobolan juga. Itu yang terjadi pada gol kemenangan ya bagi Osasuna. Sempat ada VAR, apakah offside apa enggak, tapi ya
sebelum sampai ke situ ya semuanya menurut gua diawali dari dicabutnya Valverde. Jadi memang pengaruh antara intensity mereka ketika lo bilang mereka banyak mendapat tekanan, mau dari manapun mereka ditekan, tapi kalau Valverde bisa ngebantu Tchouaméni di tengah ataupun Kamavinga, itu paling nggak ada pemain yang bisa nyaring itu dulu tuh. Kemarin begitu dia cabut, ya itu yang mulai membuat Madrid semakin shaky dan semakin besar peluang lawan untuk bisa mencetak gol, dan itu kejadian. Ya, gue sih sedikit nambahin di ada text on gue mungkin sejak digantinya Valverde terus tren masuk emang ada yang berbeda dari Madrid, di mana tadinya Mbappe dan juga Vini lebih narrow sebagai tandem striker, tapi begitu tren masuk Vini lebih melebar dan umpan-umpan panjang tren itu gue akuin banyak yang nyampe. Itu banyak yang nyampe dan cukup bagus. Cuman, nah begitu nyampe ke Vini, pada akhirnya kayak tadi dibilang Bung Minder, udah text on 1-2, abis itu hilang. 1-2 tuh hilang. Serangan balik itu. Begitu Budimir diganti, kita pikir wah selesai nih striker utamanya diganti. Ternyata Raul bisa segitu bagusnya. Lagi serangan baliknya, dia melewati 2 pemain dengan tenang. Asensio, infonya sampai sekarang masih sliding itu belum beres, dan dia menendang segitu bagusnya ke gawang Courtois. Kiper terbaik dunia saat ini mungkin. Mungkin ya. Artinya bahwa ini tim kecil, nggak tahu ya kecil apa nggak, Mas yang paham soal Liga. Tapi bisa segitu tenangnya menghadapi tim yang raja Eropa gitu loh. Buat gue sih, gue apresiasi Osasuna di game kali ini sih. Baik pelatihnya siapa? Victor, gue nggak tahu, dia itu bagus banget. Artinya ini tim sangat tenang. Madrid juga sebenarnya ada beberapa poin bagus, cuman eksekusi mereka masih jauh dari harapan. Ya, dan La Liga tuh horse racing semakin menarik. Osasuna bisa chip in meramaikan lagi persaingan dengan mampu mengalahkan Real Madrid. Tapi tentunya baik Real Madrid dan juga Barcelona tidak akan mungkin unbeaten hingga akhir musim, karena masih akan bertemu juga. Dan tim-tim lain berupaya terus untuk bisa mengganggu juga kenyamanan untuk meraih kemenangan baik bagi Barca dan juga Real Madrid. Dan kita